bahwa istilah Yudas dalam kamus HarperCollins justru digunakan untuk merujuk kepada seekor binatang. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Pastor Demos Tanuek dalam channel kesayangan kita. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat tanpa suatu kurang apapun, dan saya berdoa kepada Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan video ini boleh terus senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam keadaan sehat, dalam usaha pekerjaan, bahkan dalam pelayanan Bapak Ibu serta kehidupan rumah tangga Bapak Ibu. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang pembahasan ataupun perdebatan tentang Yudas. Apakah Yudas masuk surga atau neraka? Nah, beberapa waktu yang lalu saya telah menanggapi sang debater, yaitu Bapak Rudi Yohanes, bahwa Yudas masuk surga yang diklaim oleh sang debater adalah sesuatu klaim yang tidak berdasar. Karena tentu Yudas pasti masuk neraka. Bapak Ibu bisa melihat di video-video saya sebelumnya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin membahas, dan bahasan saya ini akan berseri. Saya terberkati dengan satu buku tentang Yudas Iskariot yang dibahas oleh Departemen Literatur Gereja Yesus Sejati. Ya, luar biasa buku ini. Boleh kita mengerti siapa Yudas sesungguhnya, dari mana dia, dan mengapa dia bisa berkhianat. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, pembahasan kita yaitu Yudas si pengkhianat. Sekali lagi, Yudas si pengkhianat. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Lukas pasal 22 ayat 48, di situ dikatakan, "Hai Yudas, mengapa engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Sekali lagi, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya secara khusus, atau mungkin Bapak Ibu sebagai orang tua Kristen, tentunya senang untuk memberikan nama anak kita dengan nama-nama yang ada dalam Alkitab atau tokoh-tokoh Alkitab kepada anak-anak kita. Seperti halnya Petrus, Yohanes, ataupun Paulus, Daud, Jonathan, dan lain sebagainya. Tetapi saya secara pribadi, bahkan mungkin Bapak Ibu tidak akan berkenan, tidak akan ingin memberikan nama kepada anak kita, yaitu Yudas. Kemungkinan besar karena mereka atau kita semua tidak menyukai Yudas, karena melekat di dalam diri Yudas Iskariot, yaitu seorang yang mengkhianati Tuhan Yesus dengan menjual Yesus 30 keping perak. 30 keping uang perak. Nah, ini bisa kita temukan dalam Matius 26 ayat 15. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam istilah bahasa Inggris, kata Yudas seringkali digunakan untuk hal-hal yang berkonotasi negatif. Ya, mungkin hal-hal ini yang membuat anak-anak Tuhan, orang tua Kristen, tidak menggunakan nama anak mereka dengan memakai nama Yudas. Contohnya saja, menurut Kamus American Heritage, julukan Yudas identik dengan orang yang berkhianat di bawah kedok pertemanan. Ya, jadi menurut kamus ini bahwa Yudas identik dengan orang yang mengkhianati tetapi berpura-pura berteman. Ya, berpura-pura berteman
akhirnya mengkhianati kita atau menusuk kita dari belakang. Cukup menarik bahwa istilah Yudas dalam kamus HarperCollins justru digunakan untuk merujuk kepada seekor binatang atau burung yang digunakan untuk menjebak binatang lain untuk kemudian dibunuh. Luar biasa. Memang konotasi nama Yudas ini sungguh sangat jelek, ya. Dijadikan sebagai perangkap untuk menjerat burung yang lain. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara pergaulan sosial, istilah ciuman Yudas menurut kamus Webster merujuk pada ajakan pertemanan yang sesungguhnya akan membahayakan orang-orang yang menerima ajakan tersebut. Nah, luar biasa. Istilah Yudas ini seakan-akan kita mengajak orang untuk berteman, tetapi orang yang kita ajak itu akan ada dalam bahaya. Luar biasa ya. Sungguh negatif sekali nama Yudas ini. Dengan kata lain, istilah Yudas digunakan bagi seorang dengan sikap yang rupa luarnya, kelihatannya baik dan ramah, tetapi kemudian tidak segan-segan untuk berkhianat, menusuk Anda dari belakang. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah zaman sekarang di gereja, di tempat kerja kita, di lingkungan masyarakat kita, ada banyak Yudas-Yudas zaman sekarang yang pura-pura berteman, ingin menolong, ingin membantu, tapi pada akhirnya menusuk kita dari belakang. Nah, Bapak Ibu harus berhati-hati dengan Yudas-Yudas zaman sekarang ini yang kita tidak tahu ada di sekitar kita. Mungkin mereka ada sahabat kita, mungkin adalah teman kerja kita, mungkin adalah teman satu gereja kita. Maka kita harus berhati-hati. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, istilah Yudas juga kerap kali digunakan untuk menggambarkan seseorang yang berteman cukup dekat dengan Anda, tetapi ia memiliki motivasi yang tidak baik, bahkan sedang merencanakan sesuatu hal yang jahat terhadap Anda. Luar biasa Bapak Ibu. Istilah Yudas ini ya. Berteman cukup dekat, tetapi ternyata di dalam hatinya penuh motivasi yang buruk tentang kita, menjatuhkan kita, rencana-rencana busuk yang ada dalam kehidupan dia untuk menjatuhkan saya dan saudara. Berarti kita harus berhati-hati dalam kehidupan zaman sekarang ini. Bisa saja seperti Yesus, murid yang selalu bersama-sama dengannya, tapi pada akhirnya boleh mengkhianati Yesus, menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perihal Yudas Iskariot mungkin kita bertanya-tanya, jikalau Tuhan Yesus Maha Tahu, mengapa ia tetap memilih Yudas yang pada akhirnya malah mengkhianatinya? Atau apakah Yudas memang sudah ditakdirkan demikian? Apakah karena Yudas adalah seorang yang jahat sehingga ditakdirkan atau ditetapkan menjadi seorang pengkhianat? Bukankah Tuhan Yesus dapat mengubah hati manusia dan menyelamatkannya? Mengapa ia tidak dapat mengubah hati Yudas dan menyelamatkannya? Sebelum ia bunuh diri, Yudas sang rasul, bagaimana mungkin pada akhirnya ia menjadi Yudas sing pengkhianat? Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jawabannya dalam video sebelumnya saya sudah katakan bahwa Yudas telah dipilih sejak dari kekekalan untuk binasa, sehingga dia tidak bisa mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan keselamatan setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, makanya dia tidak bisa bertobat, dia malah bunuh diri. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkenaan dengan hal ini, Yudas sang pengkhianat, kita kembali lagi dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita harus berhati-hati di tengah-tengah zaman yang semakin maju.
di tengah-tengah pergaulan yang semakin bebas, di tengah-tengah teknologi yang semakin maju, mari kita menjaga diri, kita mawas diri, di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah gereja kita, agar kita berhati-hati, supaya kita tidak berteman dengan Yudas-Yudas zaman sekarang ini, yang mengkhianati kita, meruntuhkan hidup kita, menjatuhkan keluarga kita, menjatuhkan reputasi kita, menjatuhkan pelayanan kita, menjatuhkan pekerjaan kita. Mari kita berhati-hati, tentunya dengan dekat kepada Tuhan, sehingga kita mengerti kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah tentang Yudas ini atau rasul pengkhianat ini kita akan bahas secara berseri. Pada bagian pertama ini saya berikan tema sesuai dengan Departemen Literatur Gereja Yesus Sejati, Yudas sang pengkhianat. Nanti di tema berikutnya saya akan bahas siapakah Yudas. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat boleh memberkati kita, menolong kita, memimpin kita, menjaga dan melindungi kita, sehingga kita semua boleh terbebas, boleh terjaga-jaga dari Yudas-Yudas zaman sekarang ini yang mengkhianati kita dan menjatuhkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih sudah mampir di channel Demos Tanuek. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, pegang tangan